Halo, perkenalkan kami dari kelompok L. Kami akan membahas tentang semikonduktor pada solar cell. Dengan saya, Alfat Akbar, dengan NIM 2106012314178. Saya Ananda juga Pratama dengan NIM 2106013141168. Dan saya Rana Azhar dengan NIM 210601231414062. Dan saya Nadia Maidara dengan NIM 2106012314096. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar teori tentang semikonduktor dalam solar cell yang merupakan komponen inti dalam proses konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor dan juga isolator. Yang menarik dari semikonduktor adalah kemampuannya untuk mengubah sifat konduktivitasnya saat diberi energi dari luar, misalnya energi cahaya dari matahari. Dalam solar cell, semikonduktor berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan menghasilkan pasangan elektron hole melalui efek fotovoltaik. Elektron ini kemudian diarahkan ke rangkaian eksternal untuk menghasilkan arus listrik. Proses ini terjadi di bagian yang disebut p-n junction, yaitu pertemuan antara semikonduktor tipe P dan juga tipe N. Disinilah terbentuk medan listrik internal yang membantu memisahkan muatan dan mencegah mereka untuk bergabung kembali. Material semikonduktor yang paling umum digunakan adalah silikon, karena melimpah di alam dan memiliki kestabilan yang baik. Silikon sendiri tersedia dalam beberapa bentuk seperti monokristalin, polikristalin, dan juga amorfus. Selain itu, ada juga material lain seperti gallium arsenide yang lebih efisien, perovskit yang merupakan material baru dengan potensi efisiensi tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah. Agar berfungsi dengan optimal, semikonduktor harus memiliki band gap yang sesuai, yaitu di antara 1,1 hingga 1,6. Ini penting agar material bisa menyerap energi dari spektrum cahaya materi secara efektif. Kesimpulannya, semikonduktor bukan hanya komponen utama dalam solar cell, tapi juga penentu utama efisiensi dan performa sel itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, melanjutkan dari penjelasan teman saya akan menjelaskan tentang sound resistance dan series resistance. Lanjut saja. Nah, sel surya yang secara ideal yang kita inginkan memiliki efisiensi tinggi tanpa adanya rugi-rugi. Namun, dalam kenyataannya, sel surya mengalami loss dari gangguan fisik maupun material. Hal ini juga bisa disebut sebagai ohmic loss atau kerugian resistansi. Nah, faktor ini disebabkan oleh dua hal, yaitu resistansi seri dan resistansi sound. Berikut adalah gambar rangkaian ekuivalen solar cell ideal. Apa itu series resisten dan sound resisten? Nah, untuk series resisten atau resistansi seri adalah hambatan dalam yang ada di dalam aliran arus pada sel surya dan disusun secara seri. Hal ini diakibatkan oleh kontak logam yaitu finger dan back contact, serta adanya anomali atau cacat material kristal itu sendiri, dan kemudian distribusi doping atau unsur tambahan yang tidak ideal. Nah, dampak berupa daya yang dihasilkan lebih kecil, tegangan turun saat arus besar, efisiensi menurun, hingga penurunan faktor pengisian. Lalu kedua yaitu sound resistant atau resistansi paralel. Resistansi paralel adalah resistansi yang mengalami jalur arus bocor di dalam sel surya yang menyebabkan arus kabur tanpa melewati beban. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya cacat material pada semikonduktornya, berupa retakan atau kotoran, lalu grain boundaries pada bahan polikristalin, dan jalur bocor pada permukaan sel. Dampak yang diakibatkan berupa kebocoran, arus tanpa penghasilkan daya, menurunkan tegangan, terutama pada kondisi arus rendah, dan mengurangi tegangan rangkaian terbuka dan fill factor. Dan perlu diingat, sound resistant lebih sering terjadi pada bahan polikristalin. Nah, berikut adalah kurva resistansi seri. Nah, untuk resistansi seri pada kondisi ideal, dia bernilai 0 ohm. Namun, kenyataannya resistansi seri malah memiliki nilai lebih dari 0 ohm. Hal ini mengakibatkan penurunan tegangan dan faktor pengisian atau fill factor, sehingga daya yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, sebagai catatan tambahan, untuk faktor pengisian yang tinggi, resistansi seri harus bernilai serendah mungkin. Lalu yang kedua ada kurva resistansi paralel. Sama seperti resistansi seri, resistansi paralel memiliki nilai ideal yaitu tak hingga ohm. Namun kenyataannya nilai itu malah menjadi kurang dari tak hingga ohm. Hal ini mengakibatkan penurunan tegangan output yaitu VOC dan mengurangi faktor pengisian atau fill factor, sehingga daya yang dihasilkan pun juga lebih sedikit. Nah, catatan tambahan juga, untuk faktor pengisian yang tinggi, resistansi paralel harus bernilai setinggi mungkin.
Rumus menghitung arus keluar ada di berikut ini. Bisa dilihat pada gambar pada slide ini. Dalam bentuk silikon murni, setiap atom silikon mengikat 4 elektron valensi. Untuk membuat panel surya yang dapat menghasilkan listrik, silikon harus didoping, yaitu diberi tambahan unsur lain agar memiliki kelebihan atau kekurangan elektron. Bagaimana caranya? Yaitu dengan lapisan tipe N dan tipe P. Tipe N atau tipe negatif, yaitu silikon diberi doping unsur fosfor yang memiliki 5 elektron valensi. Jadinya ada 1 elektron bebas. Nah, itu disebut donor. Itu disebut donor. Kemudian tipe P atau tipe positif, yaitu silikon diberi doping unsur boron yang memiliki hanya 3 elektron valensi. Jadinya 01, dan 01 itu adalah hole. Nah, itu disebut akseptor. Ketika lapisan P dan N disatukan, terbentuklah PN junction. Nah, di tengah-tengah perbatasan di antara keduanya itu terjadi difusi. Difusi elektron dari N ke P dan hole dari P ke N. Selanjutnya, efek fotovoltaik. Munculnya arus listrik ketika foton dari cahaya mengenai permukaan panel dan semikonduktor. Foton ini memberikan energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari ikatan atom. Syaratnya, energi foton harus lebih besar atau sama dengan band gap. Rumus energi foton. Rumusnya adalah E foton atau energi foton sama dengan H kali F, di mana H itu konstanta Planck dan F adalah frekuensi cahaya. Ketika lapisan P dan N dihubungkan dalam sirkuit tertutup, elektron yang sudah berpindah ke sisi tipe N bisa berpindah ke tipe P melalui beban luar. Nah, inilah arus listrik yang bisa digunakan. Oke, baik, saya Najwa izin melanjutkan mengenai prinsip kerja fotovoltaik pada solar cell. Nah, solar cell ini bekerja berdasarkan PN junction, yang mana ada sisi N dan juga ada sisi P. Dan di tengah-tengahnya ini ada depression region, di mana depression region ini adalah wilayah pertukaran muatan dan nanti akan tercipta medan listrik, yang mana di sini ada EO, di tengah-tengah juga ada EO. Nah, pertama, cahaya datang dari atas, masuk lewat N region yang tipis ini. Kenapa N ini dibuat tipis sih? Karena kalau tebal, cahaya udah keburu diserap di situ. N ini bukan tempat ideal buat pasangan elektron hole atau EHP. Nah, jadi dengan N yang tipis ini, cahaya bisa tembus lebih dalam dan bisa nyampe depression region atau bahkan juga ke P region sesuai dengan panjang lambdanya ini. Nah, sekarang, begitu cahaya masuk dan diserap, dia akan menghasilkan EHP, elektron hole pair. Tapi EHP ini bisa terbentuk di mana aja tadi, bisa di N region, depression region, atau di P region tergantung dengan panjang lambdanya. Nah, yang paling untung ini kalau misalnya EHP-nya terbentuk di depression region, karena di situ udah ada medan listrik kan. Nah, medan listriknya ini langsung misahin elektron dan hole ke arah yang sesuai. Jadi, gunanya medan listrik ini buat misahin elektron sama hole. Jadi, elektronnya ini bakal didorong ke N, dan hole-nya ini bakal didorong ke P. Jadi, gunanya medan listrik itu seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya, kalau di sini kan ada long lambda kan. Kalau long lambda ini, kan dia masuk ke P region. Nah, P region nanti dia bakal berdifusi dulu ke W region, ke depression region, dan baru dia didorong. Kalau jaraknya ini masih dalam batas tertentu, dia ini bisa nyampe ke W dan ditarik oleh medan listrik. Tapi kalau misalnya terlalu jauh nih, sebelum nyampe ke W, dia bakal keburu rekombinasi atau keburu hilang, alias bisa nyatu lagi sama hole. Nah, batas seberapa jauh si elektron bisa berjalan sebelum rekombinasi ini ditentuin oleh panjang difusi, yang disebut LE, dan dihitung dengan rumus bisa dilihat di gambar. Karena N ini tadi elektron dan P ini tadi hole. Nah, jadi kita punya dua sisi ini dengan muatan yang berbeda, dan N ini kan jadi lebih negatif dan P ini jadi lebih positif. Jadi bisa kita ambil sebagai tegangan listrik. Kalau kita sambungin terminalnya, elektron bisa ngalir lewat sirkuit luar menuju P dan menghasilin arus. Nah, arus ini disebut photocurrent, dan ini adalah inti dari kerja solar cell. Nah, next, di gambar ini ada ilustrasi mengenai grafik jumlah EHP terhadap kedalaman X, yang mana bentuk grafiknya ini eksponensial menurun karena semakin dalam cahaya yang masuk, semakin kecil energinya. Nah, perlu diingat juga, ini yang penting, gimana kalau misalnya nggak ada medan listrik nih, atau si EO yang di tengah ini, di depression region ini, jadi meskipun banyak EHP yang terbentuk, mau sebanyak apapun, mereka ini nggak akan langsung bisa dipisah, karena yang misahin itu kan medan listrik atau si EO. Nah, akibatnya banyak rekombinasi dan efek fotovoltaik ini jadi lemah. Jadi, keberadaan medan internal atau EO ini wajib buat ngebuat sistem bekerja di solar cell ini. Gitu, terima kasih.